ingat kepada negara yang memberikan banyak, begitu banyak kepada saya. Sikap itu masih melekat sampai sekarang saya kepada politisi, sebagai politisi. Dan mereka inilah yang orang-orang yang harus dibela. Salam Indonesia. Salam jumpa dengan The Syndicate, Angkat Topi, tokoh dan inspirasi. Kali ini kita bersama tokoh kita, Muhammad Misbakun, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Assalamualaikum, Mas Misbakun, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Ari. Iya. Dengan senang hati. Yang pertama, terima kasih dan bergembira. Terima kasih untuk kesediaan Mas Misbakun menjadi tamu kami The Syndicate Angkat Topi. Kami bahagia, gembira bahwa Mas Misbakun bisa bersama kami pada seri kali ini. Mas Misbakun saat ini bertugas di Komisi 11. Ya, Mas Misbakun. 3 periode jadi DPR, selalu di Komisi 11. Ya. Dan publik mengenal, masyarakat mengenal Mas Misbakun ini salah seorang politisi Senayan yang cukup vokal. Tidak hanya bersikap kritis, tapi juga konsisten memberikan masukan konstruktif untuk pemerintah. Bagaimana dulu mengawal soal angket Bank Senturi, salah satu inisiatornya beliau ini, Mas Misbakun, sempat bersih tegang dengan Bu Sri Mulyani. Tapi ketika Bu Sri Mulyani ditunjuk oleh Pak Jokowi juga konsisten mendukung beliau sejauh bagaimana program Kementerian Keuangan pro rakyat kira-kira. Jadi luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Misbakun sudah bersedia kami undang. Kami angkat topi, kita angkat topi untuk Mas Muhammad Misbakun. Nah, Mas, tentu sukses di Senayan 3 periode Mas Misbakun, tentu banyak cerita. Kalau saya baca sekilas dari autobiografi atau riwayat singkat, seorang anak desa dari Pasuruan di Jawa Timur, lalu sekolah ke Jakarta, sempat jadi PNS, lalu menjadi pengusaha, lalu terjun ke politik. Bagaimana Mas ceritanya dari kecil itu, apakah punya cita-cita menjadi seorang katakanlah ahli pajak begitu, atau PNS, atau pengusaha, atau politisi? Nah, itu dari kecil kan di Pasuruan, kemudian anak desa masuk ke Jakarta, sukses dalam karir sebagai pengusaha dan juga politisi. Bagaimana Mas Misbakun? Nah, luar biasa ini, tentu menarik ceritanya. Saya kalau ini luar biasa ini, saya digali sama Mas Ari ini. Baru pertama kali. Yang luar biasa Mas Misbakun lah. Saya pertama kali ini saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, Mas Ari. Dan karena Mas Ari lah saya jadi bersedia menceritakan ini. Waduh, terima kasih Mas. Kita angkat topi dulu nih Mas. Terima kasih Mas Tunun. Mungkin ini saya membuka banyak hal-hal sisi pribadi saya yang nanti bisa dieksplorasi. Tapi satu hal, selama ini saya jarang pernah mau membuka hal-hal yang sifatnya personal ini ke publik, karena menurut saya hal-hal personal ini cukup untuk saya pribadi dan beberapa orang yang mengetahui saja, tapi saya tidak ingin, karena saya ini merasa belum berbuat banyak, belum bisa menjadi inspirasi banyak orang, karena saya merasa keterbatasan saya tersebut. Saya merasa bahwa kenapa saya memilih itu, karena merasa banyak kekurangan, belum banyak hal yang bisa saya berikan untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, sehingga saya merasa belum pantas untuk menceritakan hal-hal yang sifatnya personal ini menjadi konsumsi banyak orang. Nah, itulah alasan saya. Tapi ya Mas Ari meminta dan saya harus menjelaskan, saya harus menyampaikan. Tapi saya perlu memberikan prolog yang tadi saya sampaikan, karena mudah-mudahan ini bisa menjadi awal referensi daripada kemudian orang banyak bertanya tentang siapa seorang Misbakun. Ya, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, Mas. Bahkan menurut saya bagian lahir dari keluarga yang miskin, yang pada tahun 70-an itu adalah
bagian terbesar dari kelompok masyarakat Indonesia. Tapi itu bukanlah sebuah kenistaan bagi saya, tapi itu adalah sebuah pelecut untuk kemudian menjadi penyemangat, menjadi api yang selalu saya bakar di dalam diri saya, untuk saya selalu punya semangat, punya keinginan, dan punya aims, punya cita-cita, bahwa itu semua harus menjadi sebuah bagian dari perjalanan hidup, diabsorb sebagai sebuah spirit, dan kemudian menjadi pembangkit bagi sebuah keinginan untuk bahwa kita harus melepaskan itu semua sebagai hakikat asal-usul kita. Menjadi ya tadi penyemangat bagi orang lain, mungkin yang menghadapi situasi lebih berat, menghadapi situasi yang keadaan yang lebih buruk, tapi untuk bangkit dari kehidupan yang mau tidak mau harus kita angkat derajatnya, karena kita harus melangkah ke depan dan kemudian meniti masa depan kemanusiaan kita sampai ujung kehidupan kita. Ibu saya orang Pasuruan, bapak saya orang Pasuruan juga, walaupun bapak saya berasal dari perbatasan Pasuruan Sidoarjo, tapi bapak saya ini orang yang sangat alim, dari keluarga NU, ibu saya juga sama, dan mereka adalah keluarga yang pendidikan formalnya tidak tinggi, tetapi mereka memberikan nilai-nilai kehidupan yang tinggi kepada saya, soal kejujuran, soal kebaikan, soal menghargai orang, soal bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, dan bagaimana kemudian menjadi pribadi yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang penting bagi saya. Good point, Mas. Pesan saya angkat topi, Mas. Pesan bapak saya sederhana, bahwa yang bisa kita lakukan kebaikan orang lain itu akan menjadi kebaikan, dan kita akan dicatat selamanya menjadi kebaikan. Jangan pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain, karena itu akan dikenang oleh mereka dalam pertemuan yang sangat terbatas dan sangat pendek. Saya menangkap sebuah value yang luar biasa dari seorang orang tua yang sangat sederhana, dan kemudian menanamkan nilai-nilai kehidupan yang lebih mempunyai makna. Saya nggak tahu kenapa kemudian saya menjadi sangat berpegang teguh kepada nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua itu. Saya berasal dari sekolah pun, saya ini sekolah di SD Impres. Kalau pada saat itu di tidak kampung, ada di kampung, saya di kampung sekali. Kalau kita bicara Pasuruan, kemudian ada kabupaten itu kan biasanya wilayah yang jauh dari kota. Dan saya mendapatkan itu. Kalau kita pergi ke kota Pasuruan itu orang masih bicara, oh kita pergi ke kota. Itu. Iya, Mas. Bapak saya seorang yang sangat sederhana, mencari hidupnya juga sehari-hari menjadi supir angkutan, dan disitulah beliau menemukan, mungkin bertemu banyak orang, mungkin beliau menemukan dalam setiap perjalanannya itu pengalaman, sehingga bisa dibagikan kepada anak-anaknya. Tetapi bapak saya dan ibu saya selalu menyampaikan, dan selalu punya keinginan, kamu harus selalu bersekolah, dan bersekolah. Pendidikan, Mas, ya, sekolah ya. Pendidikan. Itu aja. Ya. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang kurang bahagia, karena ketika saya masih sangat kecil, bapak saya dan ibu saya berpisah. Bapak saya dan ibu saya berpisah. Perpisahan ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi hidup saya berikutnya. Berapa saudara, Mas Misbakun? Ibu saya berpisah dengan bapak saya ikut bapak saya berempat bersaudara. Saya punya kakak laki-laki, saya punya kakak perempuan, saya anak nomor 3, dan saya punya adik perempuan.
Oh, semuanya tinggal di Pasuruan. Nomor 3 ya, Mas Misbakun? Saya nomor 3. Kalau nomor 3 itu nomor hoki katanya. Nomor hoki. Itu. Di samping orang punya nomor 4, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 3 itu hoki pertama katanya. Ya, kita mencari hal-hal positif untuk menjadi penyemangat kita. Baik. Di situ saya berasal dari SD. SD yang sangat di pinggiran. SD Impres di kampung di pinggiran. Itu ya pinggiran. Karena ibu bapak saya berpisah, saya sering berpindah-pindah di sekolah. Karena bapak saya menjadi supir angkutan dan saya harus dititipkan ikut nenek saya, ikut bude saya, ikut bule saya. Hidup saya ini dari satu, kalau istilah orang Jawa, dari ngenger ke satu, ngenger ke yang lain. Wah, banyak ngenger itu Mas. Iya, banyak ngenger. Dan itu yang membuat mengadjust sifat saya. Penempaannya di situ Mas, tempat-tempatnya. Ya. Dari ngenger satu ke ngenger berikutnya itu ditempa. Lah itu. Disitulah saya belajar dari nenek saya, belajar dari bude saya, belajar dari bule saya, belajar dari itulah yang menempa saya dalam sebuah kehidupan yang mau tidak mau punya keinginan bahwa saya harus hidup lebih baik. Ya. Saya pada situasi seperti itu, ada hal yang aneh dalam diri saya. Ternyata saya sangat suka membaca. Suka membaca. Dari kecil, Mas? Sangat membaca. Di saat teman-teman bacaan apa saja atau bacaan tertentu, Mas? Semuanya saya baca. Semuanya. Sampai yang tidak perlu dibaca pun saya baca. Iya. Di saat teman-teman saya kecil itu main kelereng, main gundu, main kalau di kampung saya namanya nekeran, main layang-layang. Saya membaca. Main neker. Saya membaca. Saya tidak bisa main gundu, tidak bisa main kelereng, saya main layangan juga nggak bisa. Karena saya membaca. Saya suka mendengarkan pada saat itu mendengarkan radio. Karena radio bagi saya itu sumber pengetahuan. Seperti saya membaca. Membacanya di mana, Mas? Apa aja saya baca. Saya ketemu perpustakaan umum, saya baca. Perpustakaan sekolah, saya baca. Saya mencari. Saya tidak, orang tua saya, bapak saya, dan ibu saya berpisah. Saya menemukan figur itu dalam sebuah imajinasi buku. Ada seorang tokoh yang menjadi figur Mas Misbakun pada masa kecil itu? Di samping ayah dan ibu, dari bacaan-bacaan itu, Mas? Saya menemukan banyak hal. Bayangkan pada usia saya masih kelas 3 atau kelas 5 SD, saya baca buku Revolusi Amerika. Saya pada saat itu, saya tidak bisa membaca kalimat George, itu Washington, saya membaca George Washington. Tapi saya menyukai semangat spirit pembebasan, spirit lepas dari sebuah penjajahan, kolonialisme dan sebagainya. Itu seakan-akan spirit itu yang menjadi salah satu. Dan saya menyukai itu. Saya membaca Revolusi Prancis. Bagaimana seorang Napoleon Bonaparte yang bukan keluarga kerajaan, bukan keturunan raja, dan mengangkat dirinya, dan kemudian membentuk Republik Prancis. Dan itu saya baca di saat saya masih sangat kecil. Masih SD itu, Mas, ya? Dan sudah baca Revolusi SD. Amerika dan Revolusi Prancis. Saya membaca. Kemudian saya menemukan banyak buku ketika saya mulai agak besar, dan itulah ditanam banyak hal oleh orang tua saya. Saya mengalami kesulitan yang sangat sulit. Karena apa? Ekonomi keluarga saya sangat terbatas, jangankan untuk menyekolahkan anak, tapi maka orang tua saya selalu mengingatkan, dan saya sadar sepenuhnya, saya harus mempunyai nilai lebih dibandingkan orang lain. Iya. Karena saya bukan siapa-siapa. Harus punya prestasi yang lebih dari orang lain. Ya. Satu kelebihan dari bapak saya, walaupun beliau jarang memperhatikan saya dalam tiap hari, tapi selalu ingat, kamu harus pandai, harus pintar dan sebagainya. Dan itu menjadi penyemangat dalam diri saya.
Ya, harus pandai. Dan Lalu saya pesan dulu, yang lain Mas soal apa puasa itu kayak pesannya ayah juga Mas ya. Dari kelas 3 betul. SD kalau nggak salah. Jadi Pak saya itu selalu mengingatkan, kamu pandai saja tidak cukup. Kalau Pandai sih kamu tidak tidak cukup. mengikuti dengan keinginan kamu, mendekatkan keinginan yang kamu miliki dengan pemilik penentu kehidupan, yaitu dengan pemilik semesta ini. Iya. Orang yang pandai banyak tirakat itu akan lebih banyak mendapatkan, lebih banyak dimudahkan jalannya, kata Bapak saya. Amin. Very good point, Mas. Angkat topi, Itu. Mas. Nah, Bapak saya bilang begitu. Dan saya mencernakan itu ketika saya masih sangat kecil. Saya kelas dulu 3. kecil. Kelas 3, kelas 5, masih SD, Mas ya? Iya. Saya itu kecil tidak pernah tidur di rumah, karena rumah saya sangat kecil, dan dihuni kamarnya tidak banyak, dihuni orang tua saya sama yang lain cukup. Saya tidur di surau. Oh, iya, iya. Ya, saya tidur di Iya. surau. Anak surau. Tapi nggak pernah pengalaman di pondok pesantren, nggak pernah, Mas ya? Pengalaman hanya di surau aja? Saya di surau, ke pondok pesantren itu tidak jauh dari rumah saya itu ketika saya ngaji subuh dan ngaji malam. Oh, iya. Tapi untuk nginep di suraunya saya tidak. Untuk nginep di pesantrennya saya tidak. Pesantren enggak, ya? Enggak. Saya di situ. Saya ngaji subuh, terus ngaji malam, itu semuanya ngaji, itu semuanya di pesantren dan di surau. Pesantren. Lah, ada itu yang saya dapatkan. Dan saya secara tertib mengikuti arahan bapak saya. Saya waktu itu yang saya tahu adalah puasa Senin Kemis, ya saya jalani puasa Senin Kemis. Puasa itu Senin panjang Kemis. Saya jalan. Sejak saya masih kira-kira SD. Kelas 3 SD saya ingat. Kelas 3 SD. Itu rutin, Mas? Hampir nggak pernah putus? Ya, ada kadang-kadang keputus, tapi kadang-kadang putusnya anak-anak ya, tapi ya namanya anak-anak kelas 3 itu ya nggak kebayang saya kelas 3 itu masih yang apa ya, masih mbomboan saya tuh. Umur 10 tahun, umur 10 tahun. Iya, umur 10 tahun ya. Umuran anak saya sekarang itu. Saya suka membaca dan saya berlanjut terus. Berikutnya saya ke SMP dalam segala kesusahan. Saya SD, alhamdulillah nilai saya terbaik, karena saya selalu berpikiran kalau saya tidak menjadi orang pandai, saya akan tidak pernah dipandang oleh orang lain yang mempunyai kelebihan banyak hal. Orang tuanya lengkap, bisa ngambil rapot. Saya ini ngambil rapot pun tidak pernah diambilkan oleh orang tua. Karena bapak saya harus bekerja, saya terpisah dengan ibu saya. Saya terpisah sangat lama dengan ibu saya, dan saya sangat menyayangi ibu saya. Dan selalu saya di sela-sela keinginan saya untuk ketemu ibu saya itu, saya hanya bisa berdoa, mendoakan ibu saya. Ya, kerinduan seorang anak kecil kepada ibunya. Ya, ya. Bagaimana jauh dari SD berarti sudah pisah sama memes, Mas ya? Iya. Nah, itu saya alami sangat panjang dalam perjalanan hidup saya. Iya. Sampai kemudian saya sudah mampu, saya mempunyai keuangan yang memadai, saya belikan ibu saya rumah yang cukup, yang baik, memadai, dan saya bisa bertemu ibu saya kapan saja, dan itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Sampai sekarang. Masih hidup ya ibu? Masih. Ibu saya sekarang berusia 86 tahun, dan itu adalah sebuah saya bisa menyiapkan rumah yang bagus, kehidupan yang cukup untuk beliau, perawat yang itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa di saat ini ketika Mas Misbakun sampai pada orbit yang ya sudah jadi orang, Mas. Iya. Baik, saya Mas ini Bakun merasa bahwa semua apa yang saya capai ini karena restu ibu saya dan doa orang tua saya. Mungkin suatu orang tua saya pada saat mereka seperti apa menginginkan anaknya itu menjadi orang. Ya, saya merasa ini adalah bagian dari doa orang tua saya yang dikabulkan. Itu. Saya fase perjalanan saya ke SMP saya juga sama. SMP saya ke kota, saya harus sekolah di kota di saat saya sepeda pun tidak punya. Itu melaju dari kampung ke kota. Ya. Ke kota Pasuruan atau kos, Mas? Ke kota itu jaraknya sekitar hampir 10 km.
saya harus jalan kaki ke suatu wilayah supaya saya bertemu teman saya untuk membonceng saya, supaya saya bisa sampai di sekolah. Itu boncengnya pit, Mas, sepeda? Ya, sepeda. Iya. Harus jalan dulu ke rumah teman itu untuk bisa dibonceng. Saya biasanya ketemu ada beberapa teman kalau saya harus nyampe di suatu tempat, sehingga saya biasanya ada balai desa, sebuah tetangga desa, di sana jalannya sudah besar dan semua jualan jurusan itu lewat situ, dan saya biasanya mencari teman. Kalau teman itu SMP-nya beda, saya akan jalan kaki lagi ke sekolahan saya. Atau teman yang satu sekolah yang kemudian boncengannya itu kosong, sehingga saya yang bonceng dia. Untung-untungan aja Mas ya dapatnya ya. Ya. Istilahnya gitu ya. Itu SMP ya. Mas ya. SMP. Sampai dari Pasuruan. Di SMP itu juga di kota Pasuruan. Di kota Pasuruan mendapatkan mobil angkutan yang berbeda, sehingga sampai kelas 2 sampai kelas 3 SMP itu, ketika mobil bapak saya keluar menuju terminal, saya menjadi kenaiknya, supaya saya bisa sampai sekolah. Oh iya. Jadi bisa di terminal nungguin bapak numpang sambil jadi kenaik sampai sekolah. Bukan. Jadi begini, bapak saya dapat mobil yang bisa ditaruh garasi di halaman, bukan garasi di halaman rumah, kita nggak punya rumah yang ada halamannya. Ditaruh di jalan dekat rumah, sehingga parkir dekat rumah. Bareng. Sampai ke terminal. Sampai ke terminal. Kebetulan terminal itu dekat sekolah saya yang cuma jaraknya itu paling 50 meter. Oh iya. Nah, dari rumah ke terminal itu saya jadi kenaik, kalau ada penumpang uangnya buat saya. Oh, dipakai selama satu rate itu buat Mas. Iya. Satu rate itu jatuhnya uang jajan berarti. Biasanya yang datang menarik, yang ikut pada saat itu biasanya para tukang dagang yang pergi ke pasar. Pergi ke pasar, betul, pagi-pagi soalnya. Pagi itu, terus saya sambil pakai baju sekolah, saya sudah jadi kenaik sampai itu. Dan bapak saya juga ngomong, tolong uangnya disimpan, ditabung supaya kamu bisa lanjut ke SMA. Okay. Jadi saya selama SMP, SMA itu saya bayar uangnya itu dari saya ngenek bapak saya. Itu bapak saya. Jadi kita tulis pernah jadi kenek bapaknya gitu Mas ya. Iya, pengalaman SMP menjadi kenek bapak. Nah, itu saya jalani hidup saya. Dan alhamdulillah, saya SMP dengan prestasi yang sangat bagus, SMA pun saya juga bagus. Dan SMA 1 Pasuruan Mas ya, SMA Negeri 1 ya? SMP 1. Saya masuk SMP Negeri 1 Pasuruan, itu dari SD saya cuma saya satu-satunya. Ya, paling pintar soalnya Mas. Waktu itu belum ada NEM, belum ada NEM ya. Jadi harus pakai tes. Okay. Nah, tes tertulis, dan saya bersyukur saya diterima, dan saya kemudian itu sekolah di SMP 1, di SMA 1 juga, dan kemudian saya masuk ke STAN. Di STAN pun saya mungkin satu-satunya dari SMA saya yang diterima pada saat itu. Iya. Dulu masih ikatan dinas, masih ikatan dinas. Ikatan dinas Mas ya? Masih ikatan dinas. Dan itu tesnya juga susah itu Mas, saat itu Mas. Saya pada saat itu saya cuma satu. Satu di Pasuruan, Mas Ustan. Di Pasuruan. Saya cuma satu. Saya waktu itu pengen masuk APDN. Karena yang di kepala kita kan APDN. Iya. Pengen jadi camat berarti masih kecil. Saya diajak teman saya ke Surabaya, melihat dia ikut bimbingan tes, tapi saya nggak ikut bimbingan tes. Tapi saya diajak dia ikut tentir, istilahnya tryout. Pada saat tryout, iya. Nah, ikut tryout itu saya ikut tryout, dan saya biasanya ikut rankingnya bagus kalau di tryout. Padahal nggak pernah ikut bimbel. Memang pernah. Dasar pinter Mas, Pancenis pinter aja Mas. Enggak, karena nggak mampu bayar bimbelnya juga. Nggak mau bimbel, iya. Tapi dasar sudah pinter ya pinter Mas. Terus pada saat itulah saya baru dengar nama STAN pertama kali dari teman-teman yang ikut tryout. Oh iya. Pada saat lihat pengumuman tryout itu, saya nggak pernah di tryout itu ranking 1 enggak, tapi biasanya masuk 5 besar gitu. Ikut STAN, teman-teman bilang begitu. Apaan itu STAN? Saya bilang begitu. Oh begini, sekolahnya dibayar. Kalau sekolahnya dibayar di Jakarta lagi. Terus saya tertarik sudah. Karena saya cuma tertarik
pertama sudah dibayar, lulusnya jadi pegawai negeri dan langsung Kementerian Keuangan kerja, Kementerian Keuangan lagi. Betul. Nah, itu. Saya cuma mikir itu aja. Mm-mm. Akhirnya saya ke Jakarta lah dan tes. Tes pun saya naik kereta, saya nggak tahu harus nginep di rumah siapa pada saat itu. Ternyata teman saya yang ngasih tahu saya tadi soal STAN, yang teman saya bareng tryout, yang saya cuma kenal ikut tryout itu menjadi seorang sahabat yang baik. Pada saat daftar bareng, ternyata ketemu di sana dan saya nggak tahu menunggu dari daftar sampai menunggu tes itu saya tidur di rumahnya dia, saudaranya dia. Di Jakarta. Di Jakarta. Yang nggak di daerah belakangnya Kompas. Belakangnya Palmeras Kompas. Itu Mas ya. Palmeras itu yang kebetulan dekat Senayan. Tesnya di GBK. Pada saat itu STAN cuma menerima 2.000 orang, peserta tesnya itu kalau nggak salah sekitar hampir 140.000 orang. Sangat susah waktu itu masuk STAN, dan saya sedikit, ternyata saya diterima, teman saya ini juga diterima. Oh, iya. Ya, sama-sama diterima, cuma nasib menentukan berbeda. STAN itu kan sistemnya DU. Sistemnya saya tingkat 1, tingkat 2 lolos, teman saya juga tingkat 1, tingkat 2 lolos, tetapi sahabat saya baik ini yang saya merasa hutang budi sangat besar. Tingkat 2 ke tingkat 3-nya dia DO, tetapi masih penempatan di Kementerian Keuangan. Waktu itu dia memilih BPKP. Sampai sekarang saya kehilangan kontak sama teman saya ini dan saya masih mencari-cari. Karena seorang sahabat itu kan ingat namanya tentunya Mas. Ingat namanya, dan saya selalu merindukan dia karena kebaikannya dia. Yang mengantarkan sampai Jakarta, yang menginformasikan STAN ya. Messengernya ibaratnya Mas. Iya. Saya merasa dia ini kayak malaikat yang disuruh menolong saya. Ya, mempertemukan dan mengantar, menemani. Iya. Lah, ya, luar biasa. Kita ini kan dalam hidup kan harus memberikan sebuah penghargaan personal kita kepada sahabat-sahabat yang memang mempunyai value menentukan di dalam hidup kita. Dan ini penting bagi saya memberikan penghargaan seperti itu. Dan nilai ini juga selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya saat ini. Saya di STAN, lulus, saya jadi pegawai negeri, Mas. Pegawai negeri ya, di Departemen Keuangan itu Mas ya? Kementerian Keuangan, dan saya pada saat itu penempatan saya di pajak. Tapi saya selama mahasiswa, saya aktif, karena STAN ini tidak boleh ada HMI, tidak boleh ada yang macam-macam. Jadi saya cuma aktif di kegiatan senat kemahasiswaan. Tetapi saat itu saya sangat aktif, banyak berdiskusi di teman-teman di FEUI, di UGM dan sebagainya. Dan pada saat itulah dunia pencarian saya makin banyak. Jakarta ini membuka cakrawala pemikiran saya dari orang kampung Pasuruan langsung lompat ke Jakarta. Dan semuanya membuka. Terbukalah saya. Dan saya menyukai banyak hal. Kemudian saya bergaul dengan banyak orang. Mas Bakun. Saya pada saat mahasiswa itu, Pak Amin Rais, saya ingat baru pulang dari Amerika. Itu saya pernah berdiskusi sama beliau di UGM. Pada saat itu ada Pak Yahya Muhaimin, Menteri Pendidikan pada zaman Gus Dur. Saya sangat menyukai pemikiran-pemikirannya Pak Profesor Mubiarto tentang ekonomi Pancasila. Terus bagaimana mengenai ekonomi konstitusi Profesor Sri Edi Suasono. Dan saya sangat menyukai diskusi pada saat itu. Dan saya kebetulan suka matematika, dan saya sangat menyukai ketika Profesor Iwan Jaya Aziz berdiskusi soal ekonometri. Sebuah field ekonomi matematika yang sangat baru, dan seorang Iwan Jaya Aziz menjadi tokoh seorang profesor, guru besar, ahli ekonometri yang dipandang di dunia. Dan saya pernah berdiskusi pada saat saya mahasiswa. Dan saya juga berdiskusi dengan banyak mahasiswa-mahasiswa yang lain, walaupun kemudian itu terputus karena saya harus bekerja menjadi seorang pegawai negeri biasa, belum ada pangkat, masih menjadi staf, dan kemudian saya harus aktif dalam kehidupan saya. Kemudian tidak lama menjadi pegawai negeri, saya berumah tangga, dan saya mulai melanjutkan sekolah kembali. Dan ambil ternyata, ekstensi S1-nya Mas ya?
Ya, ekstensi saya pernah ekstensi di UI, tapi tidak selesai. Saya melanjutkan ekstensi saya di Trisakti. Oke. Nah, sampai kemudian masa reformasi, kemudian saya kenal banyak tokoh reformasi seperti Fahri Hamzah, yang kemudian mengajak saya terlibat di dalam dunia politik. Walaupun Mas Fahri Hamzah saat itu, berarti ya, sempat ikut demo-demo juga, Mas? Pada saat itu kita masih belum berani terbuka, karena pada saat itu kan saya pegawai negeri, tidak mungkin melawan pemerintah yang pada saat jadi itu. Boleh dibilang itu pemicunya ya, Mas ya? 98, kenal dengan dunia aktivisme dengan Mas Fahri Hamzah, lalu tertarik jadi, saya keluar dari pengusaha dulu, tapi sebenarnya sudah ada bibit-bibit terpanggil atau ada minat terjun ke politik ya, Mas? Sejak zaman mahasiswa, dan selama saya menjadi pegawai negeri, keinginan, pemikiran bebas, terus kemudian berpikir proses dialektika dan sebagainya, itu saya selalu berpikir, it is not my world. Ini bukan dunia saya. Dunia pegawai negeri bukan dunia. Bukan dunia saya. Nggak punya bakat birokratis. Jadi birokrat. Saya kan begitu lulus dari STAN, saya menghadapi masa orientasi. Di dalam masa orientasi pun, itu pun saya sudah mulai berpikir, saya akan mempunyai durasi waktu tertentu, dan saya akan meninggalkan ini. Dan pada masa saat saya selesai orientasi dan saya dilantik menjadi pegawai negeri full, itu saya sudah berpikiran, tapi ada satu nasihat yang luar biasa dari bapak saya, yang saya pegang sampai sekarang, kamu ini menjadi seperti sekarang, pada saat itu ya, karena peran negara. Kamu dientaskan dari miskin itu oleh negara. Utang kamu adalah kepada negara. Itu Bapak bicara gitu, bagaimana Anda itu, seorang Misbakun itu kamu dibentuk oleh negara ya? Iya. Katakanlah begitu, peran negara. Karena saya bisa di STAN itu, Mas ya? Iya, di STAN, sekolah nggak bayar, sekolah dibayarin, diangkat jadi pegawai, kemudian saya mempunyai pekerjaan, bisa mempunyai ekonomi yang memadai, bisa sekolah kembali, itu semuanya bersumber dari negara. Jadi utang terbesar saya itu adalah kepada negara yang membentuk saya seperti ini. Makanya ketika ada upaya saya selalu ingin memperkuat peran negara gitu, dalam banyak hal. Nah, disitulah kemudian sampai kemudian saya pada saat itu saya cerita ke bapak saya kepingin resign dari pegawai bapak saya Kementerian Keuangan. Bapak saya selalu mengingatkan itu. Kemudian pada 96 bapak saya meninggal. Saya kemudian, bapak saya masih berpesan, tapi kemudian saya mengikatkan diri saya begini. Utang kepada negara saya akan bayar dengan saya menjalani ikatan dinas saya secara sepenuhnya. Oh, jadi ketika resign itu ikatan dinasnya sudah selesai, Mas ya? 5 tahun ya? 15 tahun saya jadi. 15 tahun, saya 15 tahun. Iya, 15 tahun. Saya menjadi pegawai negeri pertama itu ketika saya masuk STAN tahun 89, kemudian naik kelas tahun 90, itu langsung diangkat negeri. SK pegawai negeri saya pertama itu bulan Desember tahun 1990. SK pegawai negeri. Saya pegawai negeri sebagai CPNS yang gajinya masih 80% CPNS. Lah, saya sampai kemudian tahun 2005 saya mengundurkan diri, itu 15 tahun saya mengundurkan. 15 tahun ya? Ya, ikatan dinas saya. Karena saya kena kewajiban 5 kali N masa tugas, masa sekolah. Nah, saya jalanin semua. 5 kali 3, itu adalah 15 sebagai bentuk pengabdian saya menjalankan pesan bapak saya bahwa saya harus ingat kepada negara yang memberikan begitu banyak kepada saya. Memberi kemudahan dan fasilitas. Sikap itu masih melekat sampai sekarang. Saya sebagai politisi, bagaimana saya harus menjaga kepentingan negara, kepentingan rakyat, tugas-tugas negara ini dijalankan dengan baik. Nah, kemudian saya mengingat selalu ketika bapak saya meninggal, sebelum meninggal itu saya selalu ingatkan bahwa saya itu tidak nyaman sebagai pegawai. Tidak nyamannya kenapa, Mas? Sebagai PNS maksudnya? Sebagai PNS, pertama saya ingin memperluas value diri saya. Kalau saya dibungkus
oleh sebuah PNS yang strictly dengan banyak aturan. Kolamnya terlalu kecil, jadi PNS itu kolamnya terlalu kecil untuk seorang misbakun. Bukan, untuk kolam yang lebih luas. Saya, gitu. Ke samudra, Mas, laut. Saya belum berpikir samudra. seperti itu. Belum berpikir seperti itu. Tetapi pikiran saya tidak bisa dibelenggu oleh aturan yang begitu. Perasaan kemanusiaan saya tidak bisa. Saya harus mengatakan selalu iya di saat saya mengatakan tidak. Saat saya ingin mengatakan tidak. Makanya saya pada saat itu kalau ketemu atasan yang tidak kemudian bisa pikirannya terbuka dan kemudian adaptif dengan pemikiran-pemikiran anak muda, maka saya akan terpinggirkan. Oh iya. Itu. Ya, butuh atasan yang bisa berpikir agak bebas dan bisa mengakomodasi pemikiran-pemikiran gagasan. Apalagi pada saat itu kan generasi anak STAN sudah mulai banyak di Kementerian Keuangan, yang tadinya STAN itu menerima sangat sedikit menjadi menerima sangat masif dan mulai menduduki posisi-posisi staff dan sebagainya. Itu kan mulai mempunyai peran banyak. Dan kemudian ketemu para birokrat yang old style, yang stylenya old style. Kemudian kita harus melakukan adaptasi. Saya berusaha mengadaptasi diri saya dengan lingkungan saya. Karena bagaimanapun it's not my world ya. Ya, saya selalu berpikir it is not my world. It is not my world. Makanya memutuskan resign dan jadi pengusaha, Mas ya. Kemudian kemudian ada situasi saya memutuskan resign. Ketika saya selalu memutuskan resign, saya selalu mendapatkan penempatan yang sangat bagus. Oh, dipindah posisi jadi selalu mendapat penempatan bagus. Sampai kemudian saya konsisten kepada pemikiran it is not my word. It is good enough. Ini udah cukup. Good enough, ya. Gitu. Karena pada posisi-posisi itu saya digambarkan, dideskripsikan untuk mengambil sebuah lesson learning yang harus absorb sebagai seorang manusia yang akan menjadi bekal saya ke depan dengan segala penghargaan, kecintaan saya kepada institusi, kepada sahabat-sahabat saya yang tetap memilih pada pilihannya, tetapi kemudian saya memutuskan untuk saya menempuh jalan hidup saya sendiri. Tanpa kemudian saya harus mengatakan bahwa di sana itu tidak baik dan saya pilihan yang terbaik. Tidak. Tetap sebuah pilihan masing-masing. Berikan dedikasi, penghargaan kepada pilihan. Baik. Makanya saya selalu mengatakan, kenapa saya selalu membela pemerintah, membela Direktorat Jenderal Pajak pada isu-isu tertentu, karena saya menemukan sahabat-sahabat yang kalau dikatakan pajak itu seakan-akan masyarakat memandang dengan konotasi yang berbeda, saya selalu mengatakan di sana ada sahabat-sahabat saya yang saya tahu kredibilitasnya, dedikasinya, mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan masa depannya dengan latar belakang yang hampir tidak berbeda dengan saya, tetapi mereka memilih untuk tetap di sana. Dan mereka inilah orang-orang yang harus dibela. Good point. Orang-orang yang kemudian harus mendapatkan pembelaan di saat orang lain tidak memberikan apresiasi atas dedikasi itu. Saya memilih untuk itu. Walaupun saya memilih adalah orang satu-satunya yang membela mereka. Karena kesendirian itu bukan sebuah alasan. Tetapi kekuatan resonansi suara itu menjadi sebuah pilihan. Itu. Dan itu dibuktikan oleh Mas Misbakun, konsistensi dan komitmennya itu sampai tiga periode menjadi anggota DPR, volume suaranya dan kemudian konsistensinya juga tidak diragukan, Mas. Jadi kita angkat topi untuk Mas Muhammad Misbakun memilih keluar dari zona nyaman sebenarnya. Dengan semua dinamika pilihan hidup, keluar dari zona nyaman, jadi PNS sudah 15 tahun, kemudian menjadi pengusaha dan sukses, kemudian terpanggil terjun ke politik, awalnya lewat Partai Keadilan Sejahtera, lalu pada 2 periode berikutnya, 2 periode dari Partai Golkar. Jadi luar biasa Mas
Misbakun, pengalaman hidupnya, dari bagaimana inspirasi dari seorang tua, dari ayah, dari ibu, dari memes, dari para sahabat yang mungkin dititipkan Tuhan untuk menjadi messenger seorang Mas Misbakun, kira-kira bisa diringkas dalam sebuah pesan pendek untuk inspirasi semua yang tadi Mas Misbakun sharingkan, supaya bisa kita kristalisasi sebagai sebuah pesan bagaimana seorang Misbakun itu punya perjalanan hidup yang penuh dengan tirakat. Kira-kira bagaimana, Mas? Pendek saja. Jadi upaya-upaya manusia itu harus diimbangi dengan upaya-upaya duniawi, ini harus diimbangi dengan upaya-upaya spiritualisme kita. Karena hidup ini tidak cuma ada istilahnya makrokosmos, ada mikrokosmosnya. Ada dunia, tapi juga ada ukhrawinya. Ada hal-hal yang sifatnya basis kita mencapai itu semua harus dengan fondasi yang kuat. Fondasi itu kita bangun sendiri dengan cara kita sendiri, dengan berasal dari pengalaman-pengalaman kita sendiri. Melengkapi hal-hal duniawi dengan spiritualisme itu adalah sebuah upaya melengkapi fondasi kita untuk lebih kuat, dan itu menjadi dasar menurut saya yang sangat bagus bagaimana kita melihat dunia dengan perspektif yang lebih lengkap. Ya. Gitu. Good point, luar biasa Mas Muhammad Misbakun. Kita angkat topi untuk Mas Misbakun untuk inspirasi kisah hidupnya dari seorang anak desa di kampung di Pasuruan, ayahnya seorang supir angkot, bagaimana juga pengalaman pernah menjadi kenek, tapi berusaha untuk terus berprestasi, mengimbangi dengan kekuatan spiritual dengan puasa Senin Kemis, dan akhirnya apa yang menjadi panggilan hidupnya, cita-citanya itu konsisten sampai sekarang dan ingin berbuat sesuatu untuk negara ini. Terima kasih untuk seri pertama ini, Mas Misbakun. Sekali lagi kita angkat topi untuk Muhammad Misbakun.